Di ruang kelas, beberapa mahasiswa berkumpul untuk mengerjakan tugas kelompok. Teman-teman, ayo kita segera mulai. Deadline tinggal 3 hari lagi. Kalau nggak kita selesai sekarang, makalah ini bisa kacau. Santai aja, Mai. Aku bisa ngerjain sendiri. Nggak usah ribut kerja kelompok. Tapi Andi, ini kan tugas kelompok. Kalau kamu mau kerjain sendiri, kerjasama kita buat apa? Lihat, katanya kita belajar Pancasila, katanya kita adil, katanya kita musyawarah, katanya kita gotong royong, tapi buktinya kita nggak bisa jalan bareng. Rina, kamu tuh jangan cuma kritik. Kita ini butuh jalan keluar, bukan omongan kosong. Aku bukan omong kosong, Mei. Justru aku cuma bilang, di negeri ini sama aja. Pancasila cuma jadi hafalan, nggak jadi kenyataan. Dan kita sama aja. Di meja yang penuh buku, tampak wajah-wajah mulai emosi. Semangat belajar mulai memudar, tergantikan rasa jengkel dan keegoisan masing-masing. Keesokan harinya, di kelas filsafat Pancasila, Pak Darman merasakan ada yang tak beres. Menurut kamu gimana? Kita harus gimana? Udah tahu. Sepertinya ada yang nggak beres. Ada yang mau cerita? Pak, kami gagal kerja kelompok, Pak. Andi maunya ngerjain sendiri, tapi Rina nggak sebut kritik. Jadinya tugas kami nggak jalan. Menarik, justru dari kampus ini kalian sedang belajar filsafat Pancasila secara nyata. Maksudnya, Pak? Kalian harus paham, Pancasila bukan sekedar hafalan. Ia adalah sistem filsafat sekaligus landasan moral. Mari kita lihat. Sila pertama, menuntun kita untuk bermoral dan beriman, bukan egois. Sila kedua, mengingatkan bahwa manusia harus saling menghargai, bukan saling menyalahkan. Sila ketiga, mengajarkan persatuan, apa artinya kuliah bersama kalau nggak bisa bersatu. Sila keempat, musyawarah, bukan menang sendiri. Sila kelima, keadilan. Kalau tugas hanya ditanggung satu orang, di mana letak keadilannya? Keesokan harinya, di kantin kampus yang biasanya riuh, kini suasananya dingin. 4 mahasiswa itu duduk di satu meja dan percakapan berubah menjadi perdebatan. Lihat kan, gara-gara kita nggak kompak, kita jadi perhatian Pak Darman. Malu banget rasanya. Ah, nggak usah dibesar-besarin. Aku bisa kok bikin makalah itu sendirian. Nama kalian kalau bercanda. Itu nggak adil namanya. Di Pancasila ngajarin kebersamaan, bukan malah kerja satu orang. Andi, coba bayangkan, kalau semua orang berpikir seperti kamu, apa masih ada gotong royong? Apa masih ada persatuan bangsa? Kamu itu bukti nyata, Andi. Kita semua hafal Pancasila, tapi lupa cara memilikinya. Dari kejauhan, Pak Darman melihat mereka, tersenyum kecil. Ia tahu konflik ini bagian dari proses belajar. Di kelas, mereka duduk satu meja, masih canggung setelah pertengkaran kemarin. Dan tetap, Andi dengan sikap angkuhnya dan tidak mau disalahkan. Kita perlu bahas ini. Kalau kita gini terus, tugas kita ini nggak bakal selesai. Ya, salah satu dari kita merasa paling hebat. Gimana mau selesai? Kalau aku nggak turun tangan, tugas kita bakal berantakan. Jujur ya, kualitas kalian tuh nggak mampu buat ngejar deadline. Andi, kami semua berusaha. Kamu nggak bisa seenaknya merendahkan kami begitu. Kalau kamu terus kayak gitu, kelompok kita nggak bakal bisa jalan. Terus kita bakal dapat nilai jelek gara-gara kamu. Ah, so oke.
Kita semua capek, Andi, tapi kamu gak pernah mau kompromi. Keesokan harinya, Pak Darman membawa setumpuk kertas. Semua mahasiswa terdiam ketika beliau berdiri di depan kelas. Perhatian semuanya. Saya sudah memeriksa makalah kalian. Jujur, hasilnya jauh dari yang saya harapkan. Pak, ini serius nilai kami, Pak. Serendah ini, Pak. Pak, apa yang membuat nilai makalah kami buruk? Bukan soal materi. Makalah kalian juga tidak konsisten. Makalah kalian ditulis dengan berbeda dan tidak nyambung. Ini tanda jelas bahwa kalian tidak menyusun makalah secara bersama-sama. Dalam sebuah kelompok, teknik menulis pun harus laras. Jika 4 gaya muncul dalam satu makalah, saya bisa menyimpulkan bahwa kalian tidak bekerja sama. Kalian belum gagal sebagai mahasiswa, tapi untuk tugas kali ini, kalian gagal sebagai sebuah tim. Siang itu, matahari bersinar terik di atas langit Jambi. Suasana panas terasa sampai ke ruang tamu rumah Luna, tempat keempat mahasiswa Maya, Rina, Andi, dan Luna berkumpul meski udara panas. Suasana hati mereka jauh lebih panas. Mereka datang untuk mengerjakan tugas kelompok, tapi sisa pertengkaran di kantin masih terasa membekas. Makasih ya udah mau datang. Aku pikir kalau kita ngajarnya di rumah bakalan lebih santai. Kita udah cukup malu di kelas tadi. Iya, benar juga. Jangankan makalah selesai. Kalau kita kayak gini terus, gak bakal bisa jalan. Asal gak ada yang sok jaga lagi deh, aku gak mau kerja 2 kali gara-gara cuma 1 orang yang ngerasa bisa semuanya. Nyakitin banget, Rin. Aku cuman pengen cepat selesai. Kalian lama banget diskusinya. Jadi aku pikir mending aku kerjain biar cepat selesai. Tapi kamu salah, Andi. Efisien itu bukan berarti jalan sendiri. Kalau gitu bukan kerja kelompok namanya, tapi kerja egois. Hei, tenang dulu dong. Kita kan kesini buat kerja, bukan buat debat lagi. Udah, kita semua capek kan? Kalau kita ribut terus, makalah ini nggak bakal selesai sampai semester depan. Aku jadi kepikiran kata Pak Darman tadi, Pancasila itu bukan hafalan, tapi cara hidup. Mungkin sekarang kita lagi diuji buat ngebuktiin apakah nilai-nilai itu cuma kita ucapkan atau kita jalani beneran. Dalam diam, Andi dan Rina merenung. Ia teringat kata-kata Pak Darman tentang keadilan dan gotong royong. Iya, aku salah. Aku terlalu mikirin hasil, bukan proses. Aku pengen cepat selesai, tapi malah bikin semuanya makin rumit. Maaf ya. Aku juga minta maaf, Andi. Aku terlalu keras. Aku cuma takut kerja kita gagal seperti kayak kemarin. Nah, gitu dong. Kalau gitu kita mulai dari nol ya. Aku bagian teori dasar. Kamu, Rina, cari data lapangan. Dan kamu, Luna, susun format dan juga cari kesimpulan ya. Dan kamu, Andi, kamu edit dan juga perbaiki bahasa ya. Setuju, kita kerjain bareng sampai selesai malam ini ya. Kalau capek, ada kopi dan gorengan kok. Nah, ini baru suasana kerja kelompok. Dan siang itu, di rumah sederhana milik Luna, 4 mahasiswa itu benar-benar belajar tentang Pancasila bukan sebagai teori, tapi sebagai kehidupan. Dari perdebatan, mereka menemukan kebersamaan. Dari keegoisan, lahir pengertian. Dan dari panasnya siang hari, tumbuh kehangatan gotong royong yang sesungguhnya. Keesokan harinya, mereka kembali ke kelas dengan hati yang tenang. Saya baru sadar, Pak. Selama ini saya terlalu memikirkan diri sendiri. Menurut saya itu terlalu egois. Ya, kalau kita pegang satu pertama dan kedua, kita akan ingat bahwa manusia harus saling menghormati. Saya juga salah, Pak. Selama ini saya terlalu sibuk mengkritik sampai lupa memberi solusi. Kalau gitu, ayo kita bikin tugas ini lagi.
Kita bagi tugas ini adil sesuai kemampuan kita. Aku yakin kalau kita kerjain pakai nilai-nilai Pancasila, pasti makalah ini cepat selesai. Sore itu, di halaman kampus Universitas Jambi, mereka berjalan bersama, menertawakan hal kecil. Kini, mereka tak hanya paham isi Pancasila, tapi juga maknanya dalam kehidupan. Anak-anak, Ya Pak. ingatlah anak-anak, Pancasila bukan sekadar dasar negara, melainkan filsafat moral bangsa. Kalau kalian mampu mempraktikannya dalam hal kecil seperti tugas kuliah, kalian juga siap membawanya ke kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Drama ini menggambarkan bahwa Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga filsafat hidup yang menuntun manusia dalam berpikir dan bertindak secara moral. Melalui konflik dan kebersamaan para tokoh, tampak bahwa setiap sila memiliki makna yang saling berkaitan. Keimanan membentuk moralitas, sila pertama. Kemanusiaan menumbuhkan empati, sila kedua. Persatuan menjaga harmoni, sila ketiga. Musyawarah menuntun kebijaksanaan, sila keempat. Dan keadilan menjadi tujuan akhir dari seluruh tindakan, sila kelima. Dengan memahami Pancasila secara filosofis, manusia diajak untuk tidak hanya mengetahui kebenaran, tetapi juga menghayati dan mempraktikannya dalam kehidupan nyata. Menjadikan Pancasila sebagai dasar berpikir, bersikap dan bertindak demi terciptanya kehidupan yang adil, beradab, dan bermartabat.